Baik, kita lanjutkan untuk, playlist project IoT menggunakan Fuzzy teman-teman ya, Fuzzy dengan metode Tsukamoto. Nah, ini kemungkinan menjadi video terakhir dari playlist ini, karena pada kesempatan ini atau video kali ini saya akan menjelaskan untuk video bagian part akhirnya, yaitu function setup dan juga function di looping-nya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa project yang saya kerjakan ini itu menggunakan RTOS teman-teman, seperti itu. Nah, RTOS itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Kita mulai coba lihat kodenya dulu. Ini. Nah, baik di sini. Nah, oke. Kita masuk ke void setup dulu teman-teman. Nah, void setup sama void loop itu apa sebenarnya ya? Jadi perkenalkan, jadi saya harus perkenalkan lagi teman-teman ya. Ini adalah framework Arduino ya. Jadi pada dasarnya atau base-nya, setiap framework itu memiliki aturan dan rules masing-masing, seperti itu teman-teman. Contoh katakanlah framework, React.js gitu ya, untuk framework membuat, front end, website seperti itu ya teman-teman. Nah, ada aturan yang harus kita gunakan atau harus kita taati seperti itu ya. Tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita hilangkan, dan tidak bisa kita, edit seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan Arduino IDE ini teman-teman. Dia mempunyai, aturan, rules ya, atau template gitu ya. Jadi ada 2 fungsi yang tidak boleh dihilangkan di dalam, kode Arduino ini, seperti ini, atau framework Arduino. Jika kita ingin menggunakan, framework Arduino, kita tidak boleh menghilangkan 2 fungsi ini. Nah, fungsi ini apa saja? Seperti itu ya. Nah, fungsi ini adalah fungsi setup ya, fungsi setup seperti ini, setup dan juga fungsi loop. Oke, fungsi setup dan fungsi loop. Nah, fungsi setup itu apa? Fungsi setup adalah fungsi yang digunakan untuk kita menginisialisasi sensor itu digunakan sebagai apa, ya, digunakan sebagai apa? Maksudnya digunakan sebagai input ya, masukan, atau sebagai output ya. Nah, jadi ada beberapa modul ya, modul itu biasanya digunakan untuk input ataupun output, seperti itu teman-teman. Contoh katakanlah kita ingin mengambil data dari suatu sensor, contoh katakanlah pH pin ya, atau kita mengambil data sensor dari, sensor pH. Nah, pasti kita ingin menerima input gitu ya, menerima input dari si ESP32. Pasti kita ingin menerima input untuk si pH itu bisa memberikan masukan data ke ESP32 kita, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika kita ingin mendapatkan data dari sebuah sensor, berarti kita harus menginisialisasikan atau pin ya, pin mode-nya itu dia berupa input, seperti ini. Nah, ini dibuat PH pin input on wire bus ini pin untuk suhu teman-teman, pin untuk suhu, kemudian turbidity itu pin untuk ya turbidity ya, untuk menilai kekeruhan air seperti itu, untuk mengukur kekeruhan air. Nah, lalu apa yang dijadikan biasanya untuk output? Ya teman-teman pasti sudah paham yaitu LED. LED itu kan dia mengeluarkan atau output, mengeluarkan cahaya seperti itu. Jadi dia, eee, hasil output-nya itu adalah, cahaya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya buat LED red ya, LED merah, LED yellow, LED green, seperti itu. Nah, di sini saya buat sebagai output semua. Kemudian di sini saya membuat sebagai, buzzer teman-teman. Di sini saya tambahkan sebagai buzzer sebagai, notifikasi. Notifikasi bahwa ada tanda bahaya atau air itu tidak bagus. Nah, di sini saya buatkan di fazifikasinya, sorry, di sini. Nah, bahwa buzzer-nya itu akan menyala ketika ya Z terbobotnya atau, eee, output final final output-nya itu sudah di atas 70 ya, 71 sorry, 71% seperti itu ya. Itu menandakan bahwa air itu buruk atau kotor atau bad seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali biar tidak bingung. Nah, ini void setup teman-teman.
Nah, di sini kita harus serial begin, kita harus definisikan apabila kita ingin menggunakan serial monitor. Ini sudah sangat wajib digunakan apabila kita ingin menggunakan serial monitor. Nah, untuk nilainya ini teman-teman bisa sesuaikan teman-teman. Ya, seperti video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Jika kita menggunakan ESP32 itu disarankan menggunakan 115.200 seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Arduino itu biasanya menggunakan baud rate-nya 9.600 seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian pin mode-nya sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita masuk ke suhu begin. Ya, suhu begin ini adalah bagian dari library si suhunya teman-teman ya. LCD, kemudian LCD backlight gitu ya. Kemudian LCD set cursor. Nah, ini adalah ketika alat itu dihidupkan untuk pertama kali. Apa yang akan terjadi di alatnya teman-teman? Yaitu LCD akan ngeprint connecting to Wi-Fi ya, connecting to Wi-Fi ya, connecting to Wi-Fi sampai kita terkoneksi. Nah, apabila alat kita sudah terkoneksi dengan Wi-Fi yang kita set ya, teman-teman, dia akan menghilang, tulisan akan menghilang, yaitu LCD clear atau membersihkan ya, membersihkan LCD clear, baru akan berganti tulisan menjadi Wi-Fi connected. Kemudian juga akan di bawahnya itu ada blink ready, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini Wi-Fi and blink connected seperti ini. Ini di serial print-nya bukan di LCD, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk delay. Delay itu adalah fungsi untuk memberhentikan program secara sementara. Itu 2000 yaitu 2 detik. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin, nah, timer set interval yaitu setiap 2000 ya, setiap 2000 atau setiap 2 detik dia itu akan cek blink status. Nah, ini sangat penting teman-teman, apabila blink kita tidak terkoneksi ya, atau tidak dicek secara berkala ya, itu nanti akan terjadi, apabila terjadi tidak terkoneksi, dia tidak akan tersambung lagi teman-teman. Jadi ketika misal kita tidak menggunakan ini gitu ya, tidak menggunakan ini gitu. Nah, apabila suatu saat ya, blink kita tidak tersambung atau jika mengalami kendala jaringan dia tidak tersambung, dia tidak akan cek lagi, dia tidak akan otomatis menyambungkan kembali. Jadi dia selamanya offline aja gitu teman-teman, sampai kita me-restart kembali project kita seperti itu ya. Nah, tapi apabila kita menggunakan timer set interval gitu ya, yaitu setiap 2000 dia akan mengecek apakah blink ini masih tersambung atau sudah tidak tersambung. Nah, apabila tidak tersambung, maka dia akan mencoba menyambungkan secara otomatis. Setiap 2 detik sekali dia akan cek, seperti itu. Nah, yang penting, oke, teman-teman, jadi yang paling penting di sini saya tidak akan, detail ya tentang RTOS. Di sini saya hanya memberitahu bahwa project yang sedang saya kerjakan ini menggunakan RTOS. Nah, RTOS itu secara, singkatnya saja yaitu, ESP32 itu mendukung yang namanya fitur Free RTOS secara natif ya. Dengan Free RTOS itu kita bisa menjalankan nih beberapa tugas atau task secara multitasking. Nah, jadi sehingga masing-masing tugas bisa, dijalankan berdampingan tapi tanpa saling mengganggu. Jadi gini teman-teman perbedaannya, di sini saya buka dulu, ini. Oke, di sini saya punya sedikit, gambaran gitu ya teman-teman ya, apa perbedaan dari si RTOS dan juga, Superloop, seperti ini. Oke, kita masuk sebentar ya, di sini saya coba ups. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Di sini Superloop. Jadi Superloop itu adalah template ya, template yang digunakan oleh Arduino. Contoh, ketika program itu pertama kali dihidupkan, kita di sini saya coba edit saja. Bentar. Nah,
ketika program pertama kali dihidupkan, dia akan masuk ke sini, function setup. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Nah, di setup itu ada apa saja? Di setup itu kita memberitahu si ESP32 kita bahwa ada beberapa sensor yang harus di-set menjadi output atau menjadi input. Kemudian ada juga objek-objek ya yang harus didefinisikan seperti itu ya. Jadi setup ini hanya dijalankan sekali saat pertama kali, ESP32 itu menyala atau pertama kali proyek kita dihidupkan, ini fungsi setup. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke function super loop atau void loop ya, di sini teman-teman, function loop ya, di sini ya. Jadi seperti ini teman-teman, apabila kita pertama kali menggunakan, menggunakan Arduino seperti ini. Nah, di sini saya coba lihat dulu. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, ketika kita pertama kali mencoba, Arduino IDE, dia akan secara, mmm, otomatis menampilkan atau menuliskan kode hanya seperti ini teman-teman, void setup dan juga void loop. Ini tidak bisa kita hapus, walaupun tidak kita gunakan, ini tidak bisa kita hapus teman-teman ya. Ini tidak bisa kita hapus, kita edit atau kita ganti kata-katanya tidak bisa. Karena ini adalah rules atau peraturan dari si Arduino-nya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan super loop. Ketika ESP32 itu dijalankan pertama kali saat dihidupkan, dia akan masuk ke sini. Nah, kita akan memberitahu ada sensor untuk output, ada sensor untuk input ya. Ya kita bilangnya saja modul teman-teman ya. Ada modul untuk input atau modul untuk output ya. Seperti itu. Setelah kita beritahu, ESP32 akan mengerti, kemudian ESP32 akan masuk ke sini. Nah, fungsi ini yang akan dijalankan selama ESP32 itu dinyalakan, teman-teman. Ini akan terus dijalankan. Jadi ini hanya sekali, setelah selesai baru dia masuk ke sini, void loop, seperti itu. Sama seperti yang saya lihat di sini. Bentar, teman-teman. Nah, ini ya. Ketika ini kita sudah masuk di fase setup, program akan masuk ke fase super loop. Oke, task ini adalah kita ibaratkan function teman-teman, function-function yang kita sertakan di dalam loop, seperti itu. Oke, contoh seperti ini teman-teman. Seperti ini yang saya buat tadi, ini. Nah, ini adalah task ya, atau, pekerjaan untuk ya, task 1 gitu ya, task 2, dan seterusnya, seperti ini. Oke, ya dan seterusnya. 4. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh si ESP32 teman-teman. Ini kalau misalnya kita tekan di sini, nah ini namanya super loop, oke? Ini namanya super loop. Ketika kita hidupkan atau kita mulai ya, menyalakan untuk ESP32-nya, dia akan masuk ke sini, ya, masuk ke setup, kemudian dia akan terus mengulang program yang ada di sini teman-teman. Ya, mulai dari pertama task 1, kemudian task 2, kemudian task 3, dan terakhir task 4. Nah, setelah task 4 sudah dijalankan, dia akan kembali lagi ke task 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan super loop. Dia akan menjalankan program, seperti ini. Nah, dia akan menjalankan satu program terlebih dahulu di atasnya ya, karena dia secara, dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Nah, dia akan menjalankan ini dulu, setelah ini selesai, dia baru masuk ke sini, tugas keduanya, atau tugas B, seperti itu ya. Setelah tugas A itu selesai, tugas B akan dijalankan. Nah, setelah tugas B dijalankan, dia akan masuk ke tugas C, baru dijalankan. Setelah selesai, dia kembali lagi looping ke tugas A, seperti itu teman-teman. Ini yang dinamakan super loop, oke? Nah, kenapa saya menggunakan RTOS, teman-teman ya? Kenapa saya menggunakan RTOS ya? Oke, di sini coba saya, sedikit
highlight ya teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan RTOS gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini sebentar. Nah, ini adalah ini adalah bagian-bagian dari chip ESP32. Oke, sebelum kita masuk ke RTOS-nya, kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, fokus ke sini untuk core and memory. Seperti itu, teman-teman. Nah, ESP32 itu memiliki 2 core, teman-teman. Ya, 2 core atau 2 otak ya. 2 otak atau 2 tangan seperti itu ya. Itu yang dinamakan 2 core teman-teman ya. Itulah kenapa saya menggunakan ESP32 selain fitur WiFi dan juga Bluetooth-nya ya. Karena dia mendukung dual dual core seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan dual core ini atau kita memanfaatkan dual core ini untuk mempermudah projekan kita. Oke. Jadi perbedaan Superloop dengan RTOS itu adalah multitasking-nya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke RTOS ya. RTOS itu adalah kependekan dari real time ya operating system. Oke. Jadi dia bisa multitasking teman-teman. Oke, contoh seperti ini. Ketika kita masuk atau menghidupkan project kita atau ESP32 itu dihidupkan, ya dia pasti akan masuk ke setup ya. Dia masuk ke setup, kemudian dia masuk ke setup. Nah, dia akan membagi-bagi tasnya teman-teman sesuai dari kita menggunakan core berapa, core 1 atau core 0. Jadi dia dari 0 ya teman-teman ya, tapi kita bisa 2 karena dia 0 dan 1 seperti itu ya. Nah, tasnya ini ya, jadi kalau super loop itu kita menunggu tas A atau tugas A itu selesai dulu. Nah, kalau di RTOS itu tidak perlu menunggu tugas A lagi, teman-teman. Jadi setiap tugas itu bisa dijalankan bersamaan. Itu yang dinamakan dengan RTOS, teman-teman. Nah, itulah alasan mengapa saya menjalankan atau menggunakan fitur RTOS ke dalam proyek ini, ya. Karena dengan multitasking itu sangat berguna, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menunggu tugas A ya, tugas A itu selesai, baru kemudian ke tugas B, itu tidak perlu teman-teman. Jadi setelah setup itu dijalankan ya, kita masuk ke fase menjalankan semuanya. Jadi tugas A jalankan ya, tugas A jalankan, tugas B juga jalankan, tugas C juga dijalankan secara bersamaan. Itu yang dinamakan RTOS, seperti ini. Nah, kemudian RTOS itu biasanya ya, void loop-nya itu tidak digunakan teman-teman. Ya, jadi kita membuat untuk void sendiri atau function sendiri, yang mana kita bisa definisikan di setup seperti ini. Di sini saya ya, di sini eee, untuk core kita teman-teman atau untuk tugasnya. Jadi di sini saya buat tas temperatur, ya, di sini sebenarnya bukan temperatur ya teman-teman, di sini bisa teman-teman ubah saja sesuai apa saja yang, teman-teman inginkan. Contoh ini adalah tugas untuk, sensor sensor seperti ini ya. Nah ini juga teman-teman harus ubah yang tas temperatur, di sini juga tas sensor, seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat, eee, tas sensornya teman-teman. Jadi di sini saya ubah gitu ya, tas sensor, ya atau tugas untuk sensor itu di core berapa gitu ya. Di sini saya buat di core 1 teman-teman, di core 1 atau kalau misalnya teman-teman, ingin ubah juga bisa atau misalnya yang di sensor tas itu di tas 0 seperti ini teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini dia. Nah kita lanjut ke yang ini, untuk tugas fuzzy logic ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke kita lanjut ya teman-teman ya. Nah jadi di sini
Lanjut ke sini. Ini kita buat 0, teman-teman. Ini. Nah, ini dia berjalan ya. Tugas sensor ya, tugas sensor akan berjalan di core 0 ya. Kemudian tugas untuk fuzzy logic ya, tugas untuk fuzzy logic akan berjalan di core 1. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi mereka berbeda tugas nih, teman-teman, atau berbeda otak lah seperti itu ya. Jadi ketika dihidupkan, tugas untuk sensor itu akan berjalan, kemudian tugas untuk fuzzy logic juga akan berjalan. Jadi mereka akan berjalan secara bersamaan seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, kita menggunakan kita biarkan yang void loop-nya itu kosong karena kita menggunakan RTOS ya, tidak perlu diisi. Kita buat fungsi untuk tugasnya ya, fungsi untuk tugasnya secara sendiri, teman-teman. Kita lihat di sini karena kita definisikan task fuzzy logic, di sini juga task fuzzy logic. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini hanya untuk fungsi dari si sensor, teman-teman. Sensor, dan ini adalah fungsi untuk fuzzy-nya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang mengerti tentang RTOS, nanti teman-teman bisa cek video saya ya tentang yang membahas tentang RTOS, teman-teman ya. Oke, di sini saya hanya meng-highlight saja bahwa proyek yang saya kerjakan sekarang ini adalah proyek yang menggunakan fitur RTOS. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya berikan. Ini adalah video terakhir ya, teman-teman ya. Video terakhir, jika teman-teman masih ada yang kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar ya, teman-teman ya. Bertanya di kolom komentar, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Semoga bermanfaat. Saya Hari, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa, teman-teman.